Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo simaklah paragraf berikut. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata berciri khas rumah adat NTB. Pada teks tersebut, terdapat beberapa kata yang dicetak tebal. Kata yang dicetak tebal itu merupakan bagian dari kata-kata sulit. Arti kata-kata sulit bisa kita temukan dalam kamus. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Wisatawan artinya orang yang berwisata, bisa juga artinya turis. Lahan artinya tanah terbuka, bisa juga artinya tanah garapan. Khas artinya khusus, bisa juga artinya teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kemudian, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki 2 jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. 2 benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. 2 benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, potongan kertas yang ditarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Contoh berikutnya, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak.
Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika skala lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Perubahan bentuk energi listrik yang kelima, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia menjadi beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Keunikan rumah adat di Indonesia. Rumah adat Baileo, asal provinsinya Maluku. Keunikan rumah adat ini berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu. Lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku. Atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakangnya. Kemudian, atapnya juga terbuat dari daun sagu atau daun kelapa.
Rumah adat Tambi asal Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikan rumah adat ini berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu. Lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku. Atapnya berbentuk prisma dengan sudut kecil di bagian atasnya. Atapnya juga terbuat dari daun ijuk atau daun rumbia. Rumah adat Honai asal Provinsi Papua. Keunikan dari rumah adat ini berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari rotan, tali hutan, alang-alang, dan kayu. Lantainya berupa tanah. Atapnya berbentuk kerucut atau kubah. Kemudian atapnya juga terbuat dari alang-alang. Rumah adat Tongkonan asal Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan dari rumah adat ini berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku. Lantainya terbuat dari papan kayu tanpa paku. Atapnya berbentuk melengkung seperti perahu. Atapnya juga dibuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Rumah adat Lamin asal Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan rumah adat ini berbentuk panggung, kemudian dindingnya terbuat dari kayu, diselingi daun rumbia. Lantainya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku. Ujung atapnya berbentuk pelana. Atapnya terbuat dari kayu. Muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Kemudian, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menjelaskan pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian, terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Contoh yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Contoh yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Contoh yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Contoh yang berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai segi 5.